udah kehabisan. Terus dia nggak jual mie instan lagi karena persediaannya habis, dibabat sama orang yang berduit. Terus akhirnya oke teman-teman, seperti yang kita ketahui nih, virus corona kembali merajalela nih di Indonesia. Seperti yang diumumkan oleh Pak Presiden Joko Widodo, baru-baru ini 2 warga Indonesia positif terjangkit virus corona usai melakukan kontak dengan seorang warga negara Jepang yang terinfeksi virus corona. Jadi, warga Jepang ini mungkin dia ngerasa sakit, gelisah, batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan. Akhirnya dia mencoba, mungkin kayaknya dia pergi ke rumah sakit dan mencoba memastikan apakah dia terjangkit virus corona, dan pada akhirnya rumah sakit memvonis dia setelah mengecek dia kalau dia memang positif terjangkit virus corona. Pemerintah Indonesia mulai melakukan penelusuran terhadap warga negara Jepang ini. Ditelusuri itu dia ke Indonesia ngapain, sudah bertemu apa aja, aktivitasnya di mana, pokoknya detail deh. Dan ternyata warga negara Jepang yang terjangkit virus corona ini berhubungan kontak dengan 2 warga negara Indonesia dari daerah Depok. Salah satunya adalah ibu-ibu berusia 64 tahun dan putrinya berumur 31 tahun, guys. Ibu dan anak ini pun akhirnya diperiksa lah oleh rumah sakit dan mereka dinyatakan juga positif virus corona. Mereka pun akhirnya dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta Utara. Sebenarnya yang bikin virus corona mendunia ini karena penyebarannya sangat cepat kan ya. Selain itu juga kepanikan masyarakat terhadap virus corona ini. Katanya si virus corona ini tuh belum ada obatnya. Padahal sebenarnya virus ini bisa disembuhkan dengan cara kita meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan yang terakhir, yang bikin masyarakat tuh parno adalah dari media yang memberitakan tentang virus corona ini. Gue bingung, kenapa begitu banyak berita yang kesebar itu tuh lebih fokus ke kasus kematian akibat coronanya. Sedangkan dalam kasus sembuhnya orang dari virus corona, ini jarang banget diberitakan, guys. Jarang. Ketika gue survei di internet tentang jumlah kasus virus corona di seluruh dunia, ternyata kasus mencapai angka 98.370 kasus. Pasien yang dinyatakan sembuh dari virus corona mencapai angka 55.398 orang. Sedangkan pasien yang meninggal karena virus corona ini mencapai angka 3.338. Jauh nggak angka kematian dan yang sembuh? Banget kan? Tapi gue heran, kenapa setiap kali gue ngelihat berita isinya tuh selalu tentang harga masker naik, harga hand sanitizer naik, terus kasus kematian virus corona yang gak habis-habis. Kenapa jarang ada berita di mana memberitahukan kalau kasus corona ini tuh udah ada yang sembuh dan yang sembuhnya tuh sekian ribu orang. Tapi yang bikin gua gelisah dan dari masuknya virus corona ini ke Indonesia tuh sebenarnya gua lebih gelisah dan gerah terhadap masyarakat kita. Kenapa gitu? Ya itu kemarin harga masker melonjak, belakang ini naik parah. Yang biasanya kita beli 5.000 dapet banyak berapa lah itu, antara 5 atau 6 kan ya kalau nggak salah. Ini mah harganya jadi bergejolak naik dan masyarakat mulai panik dan berbondong-bondong membeli masker untuk menjaga diri mereka masing-masing gitu agar nggak kena tertular oleh virus corona tersebut. Sekarang gini deh, bayangin kalau masyarakat yang utamanya berduit nih, yang ibarat memborong semua masker yang ada, gimana coba nasib-nasib orang yang menengah ke bawah, orang yang nggak punya duit. Belum lagi gimana kalau orang yang tidak berduit itu ternyata positif corona, atau misalkan dia terkena TBC, terkena virus-virus lainnya yang juga berbahaya. Lalu mereka nggak mampu beli masker yang harganya tinggi itu. Terus akhirnya mereka bersihin di tempat umum nih, misalkan ya, virusnya berterbangan, menempel pada kita atau benda-benda sekitar kita. Lalu kita sengaja pegang, entah itu besi tangga, kursi taman, atau apa. Kita bakal tertular juga, bener nggak? Tapi kalau misalkan harga itu nggak naik atau harga normal, mereka sanggup membelinya, mereka pun akan menjaga diri mereka sendiri dengan masker tersebut gitu. Terus amit-amitnya nih, kalau misalkan virus corona semakin menyebar di Indonesia karena orang yang sakit tuh nggak berduit, nggak pakai masker pula, karena mereka nggak mampu buat beli. Gini, gimana? Nanti ujung-ujungnya presiden lagi yang disalahin, menteri lagi yang disalahin. Basi, tau nggak? Tapi coba bayangin, kalau orang-orang yang sakit pakai masker karena harganya terjangkau dan wajar, lalu mereka bersin atau batuk di tempat umum dengan menggunakan masker, tertular nggak sih kira-kira kita ini? Minimal mereka yang sakit menggunakan masker itu kita udah terselamatkan lah, udah tercegah dari virus-virus karena orang sakit memakai masker. Dan memang yang wajib pakai masker tuh hanya orang yang sakit, guys. Jadi gini guys,
gimana ya persepsi gue. Jadi sebenarnya kita nggak usah lah terlalu panik berlebihan dengan adanya kasus virus corona ini sampai kita tuh berbondong-bondong membeli stok masker sebanyak mungkin. Parah laginya ada yang borong masker akhirnya buat dijual lagi, buat di resell guys. Dan si pemborong masker yang dijual lagi maskernya dengan harga yang lebih tinggi. Terus ada juga masyarakat yang berbondong-bondong ngeborong persediaan makanan nih. Kemarin gue sempat pergi nih ke supermarket besar lah, daerah kota Bandung. Itu di sana gila ngantrinya panjang banget, kayak pada ngantri sembako. Gimana ya, gue ngerasanya kayak ini tuh berlebihan aja gitu. Masa karena dengan kabar 2 WNI tertular virus corona kita sampai berbondong-bondong ngabisin jumlah stok makanan gitu. Nah guys, coba kalian pikirin pakai logika ya. Gimana kalau misalkan salah satu dari pengunjung supermarket terserba tersebut ada yang bisa dibilang usaha warung, dan si Indomie misalkan si mie-instan ini diborong nih sama orang yang berduit. Kira-kira nih si orang yang berjualan makanan tersebut untuk niatnya menafkahi keluarganya karena kehabisan stok barang, kira-kira gimana guys? Dia mau ngejual minyak, barang dagangan mie instan itu gimana? Udah kehabisan, terus dia nggak jual mie instan lagi karena persediaannya habis, dibabat sama orang yang berduit, terus akhirnya nggak dapat uang dan dia nggak makan, dan terus akhirnya mereka sakit. Gimana? Jadi gimana? Gue sendiri bingung gitu. Jadi maksudnya ya nggak usah berlebihan lah, beli persediaan makanan ya secukupnya aja gitu yang kita butuhin gitu. Jangan seolah-olah kayak bakal ada serangan zombie yang lu nggak bakal bisa keluar dari rumah buat belanja atau ngapain atau ibadah karena lu takut kena virus corona di luar sana. Solusinya bukan serakah dan belanja habis-habisan kalau kata gue guys. Solusinya itu ya lu mulai belajar hidup sehat. Pertama hidup sehat dan jaga pola makan, jaga imunitas tubuh, rajin berolahraga, makanan-makanan yang sehat bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Kalau kalian mau tahu tuh sebenarnya nggak mahal loh. Kalau kalian pergi ke pasar nih ya, coba deh di situ tanya tahu harganya paling sebungkus tuh kisaran 5 ribuan, telur seperempat paling cuma 6 ribu sampai 7 ribuan, beras sekilo paling cuma 12 sampai 13 ribuan, susu yang saset juga paling 2.500 sampai 3 ribuan. Intinya ya jaga kesehatan. Percuma kalau misalkan lu nimbun masker segudang dan lu cuma rebahan doang di rumah, makanan nggak sehat, ya badan lu juga mudah terjangkit virus dan penyakit nantinya guys. Terus sekarang harga rempah-rempah seperti jahe, bawang putih dan sebagainya juga ikutan naik, padahal rempah-rempah itu kan berguna untuk menjaga imunitas tubuh. Sekarang kalau misalkan masker mahal ya, hand sanitizer mahal, rempah-rempah mahal, terus gimana cara kita melindungi dari virus corona guys? Kalau orang yang berduit mungkin fine-fine aja, masih bisa melindungi diri mereka karena mereka punya uang. Tapi gimana nasib orang yang nggak berduit? Kayaknya gue ngerasanya saudara kita ya, sama manusia kita tuh kayaknya lebih jahat dibanding virus corona ini ya. Sekarang yang paling bikin gue gerah dan geram, ada orang dari masyarakat kita yang nyobarin identitas 2 pasien dari Depok tersebut, si ibu dan anak yang tadi. Gue nggak ngerti biar apa orang ngoprek data pribadi sampai alamat rumahnya dan di-share itu alamat rumah tersebut sama data pribadi orang tersebut. Biar apa? Biar orang ini dijauhi masyarakat ketika mereka sudah sembuh. Kan kasihan guys ya, yang namanya musibah kan itu datang dari Tuhan juga gitu. Nggak bisa kita nyalain virus, dan apapun yang terjadi pada kehidupan kita itu pasti atas kehendak Tuhan juga. Terus kalau misalkan mereka divonis, ditakdirkan sembuh dari virus corona, si ibu dan anak tadi, terus ketika mereka bermasyarakat lagi, mereka akan dijauhin. Nih, jangan deket-deket ibu sama anak itu. Kan kasihan guys. Bener kan logika gue yang tadi? Lebih jahat saudara kita guys dibanding virus corona tersebut. Logikanya gini, mereka udah diisolasi di ruangan khusus, ditangani sama dokter yang kompeten pula, fasilitasnya juga udah standar WHO. Masa iya sih masih bisa nularin ke orang-orang di luar? Kan enggak gitu. Dan yang terakhir, coba deh, tiap musibah pasti ada hikmah yang bisa diambil. Coba kita mulai berprasangka baik kepada Tuhan terhadap bencana adanya virus corona ini. Gue yakin banget dibalik semua cobaan virus corona ini pasti ada hikmahnya guys. Mungkin segitu aja dari gue Yoga Gavinsky. Stay safe and goodbye.